هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والmuslimat, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin, segenap pengurus yayasan, pengurus masjid, para kaula muda, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Yang mudah-mudahan dengan nikmat iman ini kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berbicara secara terperinci beriman kepada para nabi dan rasul dengan perincian-perinciannya, maka pada pagi hari ini kita akan masuk kepada al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Beriman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah sebagai nabi sekaligus juga sebagai seorang rasul. Ini nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sebagai seorang nabi juga sekaligus sebagai seorang rasul. Bagaimana kandungan cara beriman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kita imani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada satu kaum di Arab, untuk kaum Quraisy di Mekah atau di Madinah saja, atau Mekah dan di Madinah saja, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul. Beliau membawa risalah, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk segenap manusia seluruh dunia, seluruh alam. Jadi bukan hanya diutus untuk kaumnya di Mekah atau Madinah saja atau di sekitarnya, tapi seluruh dunia. Di seluruh apa? Dunia. Jadi tidak terbatas, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kaumnya Bani Israel. Kaum Ad, Nabi Hud hanya diutus kepada kaumnya, kaum Ad. Nabi Saleh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya saja, yaitu kaum Samud. Nabi Syuaib alaihi salam hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya saja, yaitu kaum Madian. Nabi Syuaib itu apa? Kaum Madian. Tapi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, seluruh dunia, baik kaum apa? Di Mekah, di Madinah. Kenapa? Tidak ada yang keluar. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Qul ya ayyuhan nasu in
inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kata Allah, qul, katakan Muhammad, ya ayyuhan nas, hai segenap manusia, inni rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah, ilaikum jami'an, kepada kamu semuanya. Artinya utusan Allah kepada setiap manusia yang mana saja, baik di Mekah, di Madinah, atau kita di Indonesia. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan," kalaulah Musa hidup, Nabi Musa hidup, niscaya dia wajib untuk mengikuti risalahku. Kalau Nabi Musa masih hidup, maka niscaya Nabi Musa wajib untuk mengikuti risalahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena risalah-risalah sebelumnya, syariat-syariat sebelumnya itu dihapus dengan syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua adalah wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau, hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, tidaklah kami mengutus engkau, hai Muhammad, illa kaffah, kecuali untuk semua, linnas, manusia, baik dia bangsa Arab maupun bangsa Ajam. Basyiran wa nadhira, untuk menyampaikan berita gembira, basyir. Makanya Nabi Muhammad itu dikenal dengan basyir, menyampaikan berita gembira. Wa nadhira, dan menyampaikan peringatan bagi mereka-mereka yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan sudah sediakan baginya surga. Bagi mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan bagi mereka neraka dan adabnya. Ini nazir, ancaman. Jadi dua ayat ini menandakan dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan, kata Rasulullah. Dan adalah para nabi, mereka diutus kepada kaumnya saja tertentu. Jadi nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaum tertentu. Wa bu'itsu ila kulli ahmarin wa aswadin, dan aku diutus, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini, untuk setiap manusia, baik dia yang jenis kulitnya merah ataupun jenis kulitnya hitam. Kalau kulit kita apa nih? Mau dibilang merah enggak? Ya. Mau dibilang hitam juga enggak? Ya, yang penting apa? Ada warnanya deh gitu. Sawo matang ya. Atau juga kuning langsat ya. Jadi untuk semua manusia, baik yang ada di Eropa, di Amerika, di Afrika, termasuk kita di Asia, Australia, semuanya wajib untuk mengikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah, hadis beliau yang mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ini sebuah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi jiwaku yang Muhammad yang berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah salah seorang dari umat ini, baik dia dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, yang mendengarku, yang mendengarkan tentang ajaranku, summa yamutu, kemudian orang tersebut mati, walam yu'min,
dan orang tersebut tidak beriman billadzi ursiltu bihi, dengan apa yang aku utus, dengan apa yang aku bawa berupa risalah Allah Subhanahu wa taala, illa kana min ashabin nar, kecuali orang tersebut akan menjadi penduduk neraka. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kalau orang tersebut mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendengar tentang ajaran-ajarannya, risalah sampai kepada telinganya, risalah sampai kepada tempatnya, kemudian orang tersebut mati dan dia tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut menjadi penduduk api neraka. Berarti di sini bahwa syarat taklif seorang itu mendapatkan beban kewajiban adalah risalah sampai kepadanya. Kalau sekarang ini kayaknya nggak ada alasan lagi. Kenapa? Karena sekarang ini kan era globalisasi, era globalisasi, medsos di mana-mana. Semua orang sudah punya handphone. Kita kalau pergi, kalau nggak bawa handphone, kayaknya udah nggak enak aja. Tapi kalau nggak bawa Quran, biasa-biasa aja. Kita sehari kalau nggak baca WA, sehari nggak buka handphone nih, apakah WA, Instagram, Facebook, kayaknya nggak enak gitu, penasaran. Tapi sehari nggak baca Al-Quran, biasa-biasa aja. Kira-kira gitu gak Bang? Ada orang sehari nggak baca Quran nggak nyesel. Ya Allah, nggak nyesel. Tapi kalau nggak baca yang ada di HP, apakah WA? Wah nyeselnya, wah saya nggak tahu gimana berita di situ, macam-macam. Nah, kita udah era globalisasi, risalah sampai ke telinga kita. Jadi nggak ada alasan bagi orang untuk tidak mengikuti ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan risalah yang paling sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmatnya berupa dinul Islam. Dan Allah ridha kepada kita untuk berislam. Jadi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan syariat yang paling sempurna dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Kalau kita lihat di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka diperintahkan untuk bertaubat, maka cara taubatnya itu luar biasa Pak, berat banget. Kenapa? Bunuh diri. Wa idz qala Musa liqaumihi Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bayangkan. Dan ingatlah ketika Musa kepada kaumnya mengatakan, jadi ingat ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah berbuat zalim terhadap diri kamu sendiri. Bittikhadikumul ijla, dengan kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan. Jadi kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa datang, dia lihat kaumnya itu lagi sedang menyembah anak sapi. Maka kata Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum, oleh karena itu tobatlah olehmu kepada Tuhanmu. Al-Bari salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubatlah kepada Tuhanmu dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, dengan cara bunuhlah dirimu. Dzalikum khairul lakum 'inda barikum. Yang demikian itu lebih baik di sisi Allah. Jadi kira-kira taubat kayak gini berat gak Pak? Para ulama tafsir menjelaskan, termasuk Ibnu Katsir, ada yang mengatakan bunuh dirinya dengan dia bunuh, atau orang yang beriman membunuhnya. Ini cara tobatnya. Berat. Tapi syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW gampang. Gimana cara tobat?
Taubat dari dosa besar, kata para ulama yang menjelaskan tentang ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum min sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhir ayat. Jadi kata Allah SWT dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, taubatlah olehmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. Yang kalau kita bertaubat dengan taubat yang nasuha, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya. Kalau kita bertobat dengan tobat yang benar, yang disebut dengan tobat nasuha. Bukan tobat sambal, tobat sambal, Pak. Orang biasanya kalau makan sambal kepedesan, dia akan mengatakan, "Wow, pedes banget nih cabai nih." Nggak bakalan lagi dia makan. Besok ngelihat sambal, kira-kira apa? Ngiler lagi gak? Ngiler, padahal kemarin dia tobat. Ya, enak makan sambal, pedes banget. Dia lihat temennya makan sambal, makan juga, cocolin deh. Ini namanya tobat sambal. Tobat sambal. Nah, taubatan nasuha kata para ulama, pertama harus diniatkan dengan ikhlas bahwa dia bertobat, bukan karena orang lain, bukan karena apa orang lain, tapi karena memang dia tobat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dia bertobat ada an-nadamah, rasa nyesal kalau dia melakukan dosa, dalam hatinya dia nyesal. Yang ketiga, al-azmu, ada tekad untuk meninggalkan dosa tersebut. Jadi ada tekad untuk meninggalkan dosa tersebut. Jadi jangan sampai nyesel, tapi masih nongkrong di tempat orang-orang yang minum mabok-mabokan. Yang penting kan saya udah tobat, nggak apa-apa nongkrong di sini. Iya, tapi nanti anggot lagi. Kenapa? Dilihat temennya mabok, ikut lagi. Kenapa? Balik lagi. Karena kata para ulama, su'ul khulqi yubdi, jeleknya akhlak itu akan bisa menular. Maka lingkungan yang baik itu akan membawa kita menjadi orang yang baik. Lingkungan yang soleh itu akan membawa kita menjadi orang yang soleh. Jadi yang pertama ada al-azmu, bertekad. Yang kedua an-nadamah. Pertama an-nadamah misal. Yang kedua al-azmu, bertekad untuk tidak lagi mau kembali kepada dosa tersebut. Yang ketiga al-iqla, mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut. Dulu hadis ini dikutip oleh An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada orang yang pernah membunuh 99 jiwa manusia. Bayangkan, begitu banyaknya 99, kita satu aja takut. Ini 99 dibunuh. Tapi orang ini mau bertobat. Ketika dia bertobat, dia mau nanya apakah tobat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dia ingin tanya kepada orang-orang. Sampailah di satu waktu dia tanya kepada seorang rahib, disebutkan, yaitu ahli ibadah. Rahib itu apa? Ahli ibadah. Ketika ditanya, wahai rahib, apakah taubat saya diterima? Karena saya sudah membunuh 99 orang. Ini hadisnya sahih, saya lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata rahib tersebut, enggak diterima taubat inti, enggak bakalan diterima. Kenapa? Udah kebanyakan inti bunuh orang. Dibunuh lagi itu rahib. Akhirnya jadi berapa ya semuanya? 100. Tapi orang ini penasaran. Datanglah dia kepada orang yang alim. Sampai kepada orang yang alim, maka kata orang alim itu, setiap manusia pasti diterima tobatnya ketika dia bertobat. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Maha penerima tobat. Ingat. Jadi ketika kita mengatakan Allah innahu huwat tawwab, sesungguhnya Allah itu adalah Maha penerima taubat, maka wajib bagi kita mengimani bahwa
apapun yang pernah dilakukan dosa manusia, apapun yang dilakukan, ketika dia bertobat dengan tobat yang benar-benar, maka dia akan diterima tobatnya dan dia tidak boleh ragu. Jadi jangan sampai ada dalam diri kita, apa iya diterima tobat kita? Padahal Allah Maha penerima tobat. Pokoknya kita yakinin dan kita betul-betul bertobat. Lalu ketika itu syaratnya satu. Setelah Anda menyesal, kata alim tadi, setelah Anda bertekad untuk tidak mengulangi, hijrah. Jangan ada di tempat ini, di negeri ini. Kenapa? Karena negeri ini dikenal dengan darul maksiyah, tempatnya orang-orang yang suka berbuat maksiat. Pindah ke negeri darut ta'ah, tempatnya orang-orang yang senantiasa berbuat taat. Kenapa? Karena kalau ente masih tinggal di darul maksiyah, tempatnya orang-orang berbuat dosa, tempatnya orang-orang berbuat maksiat, ente nanti satu waktu balik lagi deh. Angot lagi penyakit dosa ente. Pindah ke tempat lain. Ini menandakan penting bagi kita untuk berhijrah. Makanya lingkungan orang-orang yang soleh, ini alhamdulillah nih kita pagi-pagi udah dapat ilmu, pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah. Ini nggak gampang. Berarti kita berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Itu akan membawa kita kesolehan. Menjadi orang tua yang soleh itu penting. Jangan sampai kita ngarepin hanya mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh. Bagaimana dengan orang tuanya? Padahal orang yang soleh itu keturunannya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita baca surat Al-Kahfi, setiap malam Jumat itu kita baca surat Al-Kahfi, maka kata Allah, wa kana abuhuma shaliha, adalah bapak keduanya itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi di sini menjelaskan ada dua anak yatim yang dia punya harta di dalam tanah. Tapi Allah Subhanahu wa taala lindungi harta tersebut. Kenapa? Karena dua anak yatim ini keduanya itu orang tuanya itu orang soleh. Sehingga orang tua yang soleh, maka anaknya akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama kita, Nabi Muhammad SAW, risalah yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Syariatnya sangat sempurna. Cara bertobatnya berbeda dengan cara bertobat dari kaum Bani Israel, kaum Nabi Musa. Kalau mereka bunuh diri, tapi kita diperintahkan untuk betul-betul bertobat. Yang tadi saya sampaikan syarat-syaratnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga diutus bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk segenap jin. Jadi ila jami'is tsaqalain, diutus untuk as-tsaqalain itu jin dan manusia. Jadi bukan hanya manusia saja yang beriman, tapi juga jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih. Ini kata Allah SWT dalam surat jin. Makanya di dalam Al-Quran itu ada khusus yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana para jin itu beriman kepada Rasulullah SAW. Qul, katakan hai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jinni, bahwasanya ada sekelompok dari bangsa jin yang pernah mendengar tentang wahyu yang telah aku terima. Jadi pada satu waktu sekelompok jin ini pernah mendengar bagaimana Rasulullah mendapatkan apa? Wahyu. Lalu kata para jin apa? Wa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Kemudian mereka mengatakan, sungguh kami telah mendengarkan Quran yang sangat menakjubkan. Ini kata-kata bangsa jin nih, yang diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Sungguh betapa takjubnya kalimat-kalimat Al-Quran. Yahdi ila rusdi, yang memberikan petunjuk kepada kita dengan jalan yang lurus. Yahdi ila rusdi fa amanna bih, kalau gitu kami beriman.
Ini menandakan bahwa para jin juga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia itu ada yang mukmin, ada yang kafir, maka jin juga begitu, ada yang mukmin, ada yang kafir. Jamaah sekalian, dalilnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Islam, ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang lebih sempurna dari syariat-syariat sebelumnya adalah ayat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah, pada hari inilah. Ini ayat turun pada saat haji wada, sekaligus haji terakhir. Kata Allah, Al-yawma, pada hari inilah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kamu nikmatku. Islam itu sebagai nikmat, udah sempurna dan sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha kepada kamu Islam sebagai agamamu. Jadi kata Allah, aku ridha bahwa Islam itu sebagai agama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ini akidah kita nih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Jadi ini menjelaskan bahwa Islam itu yang dibawa, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu lebih sempurna dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Sehingga nabinya pun menjadi nabi yang paling mulia, yang utama. Nabi kita, nabi yang paling banyak umatnya dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi yang diberikan keistimewaan dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Begitu juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, dia nyari agama selain Islam nih di dunia nih, maka kata Allah SWT, fala yuqbala minhu, orang tersebut tidak akan diterima. Kata-kata lan dengan la beda. Di sini disebutkan falan, fala yuqbal, tidak akan terjadi. Artinya dia tidak akan diterima agamanya selain Islam. Ini menandakan betapa Allah SWT ridha terhadap kita bahwa Islam sebagai agamanya. Terus setelah kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang diutus untuk seluruh dunia, seluruh manusia, dengan ajaran yang paling sempurna, syariat yang paling sempurna, dan disampaikan bukan hanya yang beriman, bukan hanya nabi, bukan hanya manusia, tapi juga para jin. Maka yang kedua adalah annahu khatamul anbiya'i wal mursalin, bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Ini wajib kita imani. Kena penutup para nabi dan rasul, jangan sampai ada orang yang meyakini bahwa kayaknya ada nabi nih setelah Nabi Muhammad SAW, atau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Ada gak kira-kira? Banyak. Nabinya siapa? Nabinya macam-macam orang itu. Ada yang dari bangsa Jawa, namanya juga nama Jawa ini. Ada yang dari bangsa Sunda, suku Sunda, namanya nama Sunda gitu. Nanti akhirnya baik bingung. Kalau dia perintahkan sholatnya bahasa apa? Bahasa Sunda deh, atau bahasa Jawa. Ada yang dari Padang, bawahnya sholatnya bahasa Padang, Allah lan gadang. Oh, kenapa? Nabi kita bilang apa? Orang Padang katanya. Nah, makanya sudah ditutup pintu kenabian dan kerasulan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Enggak ada lagi nabi.
Kalau sekarang ada orang yang ngaku jadi nabi, apalagi jadi rasul, berarti orang tersebut bukan hanya bohong, tapi orang tersebut tukang bohong. Kalau bohong sih cuma sekali-sekali, kalau tukang kali-kali, emang tukangnya gitu. Nah, ini apa? Jadi nggak ada. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Apa kata Allah? Maka Muhammadun, bukanlah Muhammad itu aba ahadin mir rijalikum, dia seorang bapak dari salah seorang dari laki-laki kamu. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Sebab ada ajaran yang mengatakan sekarang ini ada apa? Ada nabi, ya. Seperti nabi yang namanya Ghulam Ahmad, umpamanya. Sebagaimana ajaran Ahmadiyah, itu salah. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan kata-kata khotam di dalam ayat Al-Quran ini bukan penutup. Khotam itu cincin. Ya. Memang di dalam apa? Bahasa Arab khotam itu bisa diartikan apa? Cincin yang distempel. Jadi cincinnya para nabi. Berarti ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal para ulama tafsir dan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwa khataman nabiyyin adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun sebetulnya pada saat dimana Zaid bin Harithah itu dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan seorang wanita yang namanya Zainab. Zaid bin Harithah ini kalau kita lihat di dalam apa penjelasan para ulama, dia orangnya yang kulitnya berwarna hitam, kayak kalangan budak gitu kan, itu hitam kelam. Sedangkan Zainab seorang wanita yang cantik, tapi kena Rasulullah SAW yang lamar, akhirnya apa? Dikawinkanlah oleh Rasulullah SAW. Zainab itu mau dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Zaid ini adalah anak angkat Rasulullah SAW. Jadi anak angkat Rasulullah, bukan anak kandung, anak angkat. Jadi Zaid ini diangkat oleh Rasulullah sebagai seorang anak. Lalu tidak berapa lama karena pernikahannya bukan didasarkan dengan rasa cinta, akhirnya apa? Bercerai dengan Zainab. Setelah bercerai, akhirnya Rasulullah untuk menghibur Zainab dikawinkanlah Zainab. Maka orang-orang Arab saat itu gempa. Muhammad sudah menikahkan bekas istri anaknya. Nah, orang-orang Arab kebiasaannya bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. Sehingga mereka mengatakan Muhammad itu sudah menikahi bekas istri anaknya. Maka turun ayat ini. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak, bukanlah bapak dari seorang kamu laki-laki, yaitu Zaid bin Harithah. Dia bukan bapak dari apa? Zaid bin Harithah cuman apa? Anak angkat gitu. Jadi artinya ini dibolehkan menikahi bekas istri dari anak angkat, kecuali anak kandung nggak boleh. Maka kata Allah, Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki kamu, bukan bapaknya si Zaid bin Harithah. Kenapa? Dia hanya anak angkat Rasulullah, bapak angkat berarti. Walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, seorang Rasul. Lalu wa khataman nabiyyin, dan dia juga sebagai penutup nabi-nabi. Artinya la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya.
Kalau saja apa? Nabi ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi kerasulan. Kenabian saja sudah ditutup. Karena seorang rasul, ketika dia ingin menjadi rasul, dia harus melalui apa? Jadi nabi dulu. Jadi seorang rasul itu harus melalui apa? Kenabian dulu, baru diangkat jadi rasul. Rasulullah SAW sebelum menjadi rasul, jadi nabi dulu. Dengan ayat pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ketika turun ayat ini, maka kata para ulama, maka jadilah nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Kenapa? Belum ada perintah untuk menyampaikan. Baru Allah SWT menyampaikan tentang ajaran keimanan. Iqra bismi rabbikal ladzi. Kemudian turun ayat selanjutnya, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir. Hai orang yang berselimut, nabi kita Nabi Muhammad SAW disebut al-muddatsir. Kum, bangunlah. Fa'andir, berilah peringatan. Ketika turun ayat yang kedua ini, maka nabi kita Nabi Muhammad SAW pun menjadi seorang rasul. Kenapa? Ada perintah untuk mengingatkan manusia, kaumnya. Jadi ini apa? Jadi kalau pintu nabi saja, pintu kenabian sudah ditutup oleh Allah SWT dengan nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka otomatis pintu kerasulan juga begitu. Kemudian tentang dalil bahwa nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul, kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan begitu banyak. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Innali asma, saya ini punya nama yang banyak. Nabi Muhammad SAW itu namanya bukan Muhammad saja, tapi dia punya banyak nama. Ana Muhammad, saya ini namanya Pak Muhammad yang terpuji. Wa ana Ahmad, saya orang yang terpuji. Wa ana al-Mahi, dan saya juga namanya al-Mahi. Yamhullahu fil kufri, di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan saya dari penyakit-penyakit kekufuran. Jadi Rasulullah dihapuskan. Dia apa? Dihapuskan oleh Allah dari penyakit kekufuran. Wa anal hasyir, dan saya ini adalah yang mengumpulkan. Maksudnya apa? Alladzi yusyarun nas, di mana nanti manusia dikumpulkan pada hari kiamat ala qadami, di bawah benderaku. Jadi manusia itu nanti dikumpulkan yang disebut dengan padang mahsyar, itu di bawah bendera Rasulullah SAW. Dan itu umat yang paling banyak di antara nabi-nabi yang lain. Manusia semuanya apa? Membutuhkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa anal aqib. Jadi namanya apa? Mahi, Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir. Termasuk juga wa anal aqib, saya ini aqib, namanya saya sama misalnya. Wa anal aqib, kenapa aqib? Alladzi laisa ba'dahu ahadun, karena tidak ada setelahnya nabi. Aqib itu terakhir, nabi terakhir, manusia terakhir menjadi nabi di sini. Saya aqib, alladzi laisa ba'dahu ahadun, yang tidak adalah nabi setelah aku. Ya, saya disebut akib karena saya anak paling bontot gitu. Kayaknya nggak ada lagi gitu. Ya, ampas banget itu, nggak ada lagi gitu. Jadi wa anal akib, saya ini akib alladzi laisa ba'dahu ahadun, yang tidak ada nabi setelahnya. Ini menjelaskan dalam hadis ini bahwa nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Kayaknya udah ada isyarat anak-anak keluar. Berarti udah selesai ya. Ini saja Bapak sekalian. Insya Allah saya nggak tahu ini nanti Ramadan bisa lagi nggak, karena ada pembahasan yang sangat penting juga ini, bagaimana Nabi kita itu diberikan keutamaan, kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Begitu juga umatnya diberikan kekhususan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat, dan ilmu yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majid. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.